Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi hari ini dengan Ibu Novi ya. Hari ini kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu mengenai bangun ruang. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah bangun ruang prisma. Di mana adapun pengertian dari prisma sendiri adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Mengapa dikatakan sejajar dan kongruen? Karena sisi lainnya berupa sisi tegak, berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Nah, di sini pada gambar, Ibu sudah mencantumkan sumber, ada 4 gambar ya dari bangun ruang prisma. Di mana itu gambar yang pertama disebut adalah prisma segi 5 ya. Mengapa dikatakan prisma segi 5? Kalian bisa lihat dari alasnya. Di sana alasnya berbentuk bangun segi 5, makanya dikatakan prisma segi 5. Lalu prisma yang kedua disebut adalah prisma segitiga. Bisa dilihat dari alasnya, dia berbentuk segitiga. Dan berikutnya juga sama ya, prisma segitiga. Yang gambar terakhir itu adalah prisma segi 4. Oke, kalian ingat penamaan prisma, kalian lihat pada alasnya. Dia berbentuk apa? Seperti itu ya anak-anak ya. Berikutnya, sifat-sifat prisma. Pertama, bentuk alas dan atapnya itu kongruen, yaitu sama dan sebangun. Yang kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Ketiga, umumnya memiliki rusuk yang tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Lalu yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Oke, kita memasuki rumus-rumus prisma. Pertama, luas permukaan, yaitu rumusnya 2 dikali luas alas, ditambah keliling alas dikali tinggi. Jadi, 2 dikali luas alas, kalian lihat dulu alasnya berbentuk apa. Dan kalian juga harus ingat, luas dari setiap bangun datar itu bagaimana. Jadi kalau misalnya ditanya suatu luas permukaan prisma segitiga, kamu lihat alasnya berbentuk apa? Segitiga. Maka luas segitiga apa? Seperti itu. Lalu ada volume, luas alas dikali tinggi, banyak rusuk, 3 dikali N. N merupakan segi dalam prisma. Jadi misalkan nih prisma segitiga, maka N-nya itu adalah 3. Prisma segi 4, N-nya 4. Prisma segi 5, N-nya 5, dan seterusnya. Seperti itu maksudnya. Maka kalau pertanyaannya adalah berapa banyak rusuk pada prisma segitiga? Kamu lihat rumusnya. Banyak rusuk 3 dikali N. Berarti 3 dikali banyak rusuk prisma segitiga. Maka N-nya adalah 3. Maka 9. Seperti itu. Kalau pertanyaannya berapa banyak titik sudut pada prisma segi 5? Kamu lihat. Rumus prisma segi 5 adalah 2 dikali N. Maka 2 dikali N-nya adalah prisma segi 5, 5. 10. Seperti itu. Ya anak-anak ya. Nah, adapun juga misalkan ini untuk luas permukaan. Rumus luas permukaan prisma segitiga. Cara penggunaan rumusnya itu 2 dikali luas alas. Luas alas, ya. Prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga. Maka luas segitiga adalah, kamu harus tetap ingat itu. Luas segitiga 1/2 dikali alas segitiganya, dikali tinggi pada segitiga. Seperti itu. Dilanjutkan ditambah keliling alas. Kan bisa kan mencari kelilingnya. Keliling itu ketiga sisinya dijumlahkan pada segitiga. Berarti Ibu misalkan sisinya adalah A ditambah B ditambah C. Seperti itu. Lalu dikalikan tinggi. Tinggi di sini yang dimaksud adalah tinggi prismanya, bukan tinggi alasnya ya. Ibu tulis di sini TP. Nah, seperti itu cara penggunaan rumusnya. Nanti akan Ibu jelaskan lagi mengenai contoh soalnya agar kalian lebih paham. Contoh soal, kita bisa lihat pada contoh soal nomor 1. Pada bangun ruang prisma dapat diketahui volumenya 240 cm/3.
Dan alas pada prisma memiliki bentuk segitiga siku-siku dengan panjang siku-siku pada masing-masing sisinya yaitu 8 cm dan 6 cm. Jadi berapakah tinggi pada bangun ruang tersebut? Cara yang mencari, kamu perhatikan dulu apa yang diketahui. Volume apa luas permukaan? Di sini pada soal yang diketahui adalah volumenya. Berarti kita gunakan rumus volume prisma. Di mana rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, di sini diketahui volumenya adalah 240 sama dengan luas alas segitiga, di mana caranya mencari luas alas adalah luas segitiga rumusnya 1/2 dikali alas dikali tinggi kan. Jadi 8 cm dan 6 cm kamu bisa pergunakan yang mana alas, yang mana tinggi bisa. Jadi Ibu pergunakan alasnya Ibu anggap 8 dikali tingginya adalah 6. Sudah? Berikutnya dikalikan tinggi prisma. Nah, tinggi prisma di sini yang kita cari, kita anggap dia T saja. Oke, sekarang tinggal kalian hitung saja. 240 sama dengan, oke, ini kita sederhanakan seperti biasa. Kalikan menjadi 24 dikali T. Berikutnya bagaimana? Kita mencari T-nya, maka langsung saja T sama dengan 240 dibagi 24. Maka diketahui tinggi prisma adalah 10 satuannya sentimeter. Ya, selesai. Seperti itu. Bisa kan? Contoh soal nomor 2. Pada bangun ruang prisma memiliki panjang alas yang berbentuk belah ketupat, di mana diketahui panjang sisinya adalah 10 cm. Lalu diagonalnya D1 itu adalah 12. Serta D2 adalah 16. Maka diketahui tingginya. Tinggi prisma, Ibu tulis TP, adalah 20. Yang ditanyakan berapa luas permukaan bangun tersebut. Rumusnya LP sama dengan 2 dikalikan luas alas. Lalu ditambah keliling alas dikali tinggi prisma atau TP. Maaf ya anak-anak ya agak ini. Oke, berikutnya langsung saja. 2 dikali luas alas. Alasnya berbentuk belah ketupat, maka luasnya adalah 1/2 dikali D1 dikali D2. Ditambah keliling alas. Kalian tahu keliling belah ketupat adalah 4 dikali sisi. Maka 4 kali S. Lalu tinggal kalikan TP, tinggi prisma. Tinggal kita masukkan angkanya, 2 dikalikan 1/2 kali D1, D2. D1-nya adalah 12, dikali D2-nya adalah 16. Ditambah 4 dikali panjang sisi alas adalah 10. Dikali TP-nya adalah 20. Oke, tinggal kita sederhanakan saja. Ibu coret di sini 2 dengan 16-nya. 16 dibagi 2 adalah 8. Tinggal kamu kalikan. 2 dikali 12 dikali 8 itu 96.
ditambah 4 dikali 10 dikali 20. 4 dikali 10 itu 40. 40 kali 20 adalah 800. Oke. Berikutnya, sederhanakan lagi dikit. Tinggal kamu 2 dikali 96 itu 192. Ditambah 800. Oke. Finalnya adalah 992. Untuk luas permukaan satuannya cm pangkat 2. Selesai. Ya, itu contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 3, pada sebuah bangun ruang prisma segitiga, di mana tinggi prismanya diketahui 30 cm. Di sini Ibu tulis TP, alias tinggi prisma. TP adalah 30. Lalu berikutnya diketahui panjang dan tinggi dari alas prisma, di mana alas prismanya adalah berbentuk segitiga. Maka di sini Ibu tulis panjang dan tinggi segitiga seperti ini ya. Tinggi segitiganya diketahui 5. Lalu panjang segitiga atau alasnya, Ibu tulis alas. Alas segitiganya adalah 10. Jadi berapakah volumenya? Oke, kita ingat-ingat lagi, rumus volume itu adalah luas alas dikalikan TP atau tinggi prisma. Alasnya berbentuk segitiga, maka rumusnya 1/2 dikalikan alas dikalikan tinggi segitiga. Lalu tinggal dikalikan TP, tinggi prisma. 1/2, tinggal kamu masukkan angkanya. Alasnya adalah 10, dikalikan tingginya adalah 5, dikalikan TP-nya adalah 30. Tinggal kalian hitung, sederhanakan. Ini Ibu bagi, sisa 5. 5 kali 5, 25. Dikalikan 30, maka hasilnya adalah 750. Ya. Satuan volume cm pangkat 3. Oke, itu soal nomor 3. Bagaimana? Bisa ya? Sekarang contoh soal nomor 4. Kalian perhatikan pada gambar prisma segitiga tersebut. Ditanyakan luas permukaan dan volumenya. Pertama kamu jabarkan dulu dia apa saja yang sudah diketahui. Dan pada soal nomor 4 ini akan sedikit merembet ke Pitagoras. Jadi kalian harus ingat Pitagoras ya. Oke. Nah, pertama yang diketahui adalah tinggi prismanya. Atau Ibu tulis TP. Tinggi prismanya diketahui 10 cm. Berikutnya sekarang kita menuju ke alasnya. Alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku. Di sini Ibu gambarkan sedikit. Ibu ubah bentuknya ya supaya kalian lebih paham, supaya kalian lebih ingat ke Pitagoras. Di sini siku-sikunya. Oke. Dari segitiga siku-siku itu kita dapat tingginya adalah 12 cm. Lalu panjang alasnya adalah 9 cm. Nah, sebelumnya kalian sempat belajar kan sisi miring. Ini sisi miringnya. Sisi miring itu Ibu anggap X. Maka X adalah berapa? Nah, di sini kita pakai rumus Pitagorasnya kembali. X sama dengan akar. Kamu lihat sisi miring itu di depannya adalah sudut siku-siku. Kalau di depan sudut siku-siku yang ditanya atau sisi miring yang ditanya, maka Pitagorasnya rumusnya dijumlahkan. Jadi sisi yang pertama Ibu pakai tingginya yaitu 12 cm. 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Tinggal kamu kerjakan. 12 pangkat 2, 12 dikalikan 12 itu 144. Ditambah 9 kuadrat adalah 81.
Berikutnya tinggal kamu jumlahkan 144 ditambah 81 itu sekitar 225. Maka akar dari 225 adalah berapa dikalikan berapa 225? Itu adalah 15. Oke, maka diketahui hipotenusa atau sisi miringnya itu adalah 15 cm. Di sini diketahui 15 cm. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke mencari luas permukaan dan volumenya. Di sini Ibu tuliskan paling bawah. LP. Luas LP itu artinya luas permukaan. Biar Ibu singkat aja. Rumus luas permukaan adalah 2 dikalikan luas alas. Luas alas. Lalu ditambah keliling alas. Keliling alas dikali TP atau tinggi prisma. Seperti itu. Sama dengan 2 dikalikan luas alas. Alasnya berbentuk segitiga, maka rumus luas segitiga adalah 1/2 dikalikan alas dikalikan tinggi. Nah, ini untuk tinggi alas ya. Ditambah keliling alas. Maka keliling segitiga. Tadi segitiganya itu kita berikan nama. Ada T, ada A, ada X ya. Maka keliling alasnya itu kita tulis T ditambah A ditambah X. Seperti itu. Dalam kurung, sisa dikalikan TP atau tinggi prisma. Sama dengan, tinggal kalian ganti angkanya, 2 dikalikan 1/2 dikali alas dikali tinggi segitiga. Itu ingat. Alas dan tinggi segitiganya diketahui alasnya 9 dan tingginya adalah 12. Alas 9, tinggi 12. Lalu ditambah keliling alas, berarti ketiga sisi dijumlahkan, yaitu tingginya adalah 12. Ditambah alasnya adalah 9. Lalu X-nya tadi adalah 15. Dikali TP. TP tadi itu adalah 10. Benar ya, 10A. TP tadi adalah 10. 10. Oke, tinggal kita hitung. Yang disederhanakan, bisa disederhanakan. Ini Ibu bagi 2 dibagi 12. 12 dibagi 2, itu adalah 6. Oke, 2 dikalikan 9 dikali 6 itu 54. Ditambah, ini kamu jumlahkan 12 ditambah 9 ditambah 15, itu 36. Dikali 10. Kalikan 2 dikali 5, 4 itu 108. Ditambah 36 dikalikan 10, 360. Maka 108 ditambah 360 itu 468. Untuk luas permukaan satuannya cm pangkat 2. Ya, itu untuk luas permukaan. Sekarang berikutnya yang ditanyakan adalah volume. Kamu ingat-ingat lagi rumus volume prisma bagaimana? Volume adalah luas alas dikalikan TP atau tinggi prisma. Nah, luas alas tadi kan waktu luas permukaan udah kamu cari luas alasnya, tinggal kita lihat. Sorry. Oke, tinggal kita lihat luas alas, yang mana dia luas alas? Ini luas alas. Ya, aku coret pakai warna lain. Ini luas alasnya. Ini rumusnya. Ini perhitungannya. Maka hasilnya adalah luas alasnya ini dia. 54. Itu bisa kita pergunakan. Biar kalian nggak usah capek-capek ngitung lagi.
Luas alas adalah 54. Dikalikan TP, tinggi prismanya tadi itu adalah 10. 54 kali 10, 540. Satuan volume cm pangkat 3. Oke, selesai ya. Itu semua contoh soal yang Bu jelaskan. Ada 4 contoh soal. Itu bisa kalian, silakan kalian pelajari dengan sebaik mungkin ya, karena berikutnya ini akan Ibu berikan latihan soal. Oke, Ibu akan berikan latihan soal. Ini bisa kalian lihat latihan soalnya, cukup 2 soal aja ya. Latihan soal ini Ibu tidak buatkan di Google Form, tapi kalian tulis seperti sebelumnya. Buat di buku latihan kalian, tulis soal yang rapi ya, jangan yang berantakan. Tulis soal yang rapi, lalu buat cara penyelesaiannya yang rapi juga, ingat. Dan ingat, pada lembar jawaban kalian, setiap paling atas itu, di pojok kiri atas, itu selalu isi nama, kelas, nomor absen. Kenapa Ibu minta seperti itu? Supaya tidak ada penukaran jawaban di antara kalian ya. Ya, supaya paling nggak adil lah kalian. Kalau memang kalian menjawab benar, ya Ibu benarkan gitu. Nggak kalian nyomot punya orang gitu. Itu Ibu kurang suka. Oke, jadi segini dulu pertemuan kita. Ini latihan ini ingat dikerjakan dan di-upload pada Google Classroom. Ya, nanti Ibu siapkan kalian bisa upload di topik yang mana. Ingat batas waktunya seperti biasa sampai jam 2. Oke, paling lambat Ibu tunggu sampai jam 3 siang. Sip. Sekian pertemuan hari ini. Semoga astungkara kalian bisa ya untuk mengerjakan prisma, untuk lebih pemahaman prismanya. Kalau memang ada yang tidak ditanya, kalau emang ada yang tidak bisa lagi, bisa kalian tanyakan ke Ibu. Oke. Selamat siang. Om Santi.